Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini dalam kajian subuh yang rutin kita laksanakan, kajian pertama setelah bulan Ramadan. Dengan hadirnya kita di sini, ini menjadi pertanda bahwa segala amalan yang kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan digolongkan menjadi umat yang bertakwa, sehingga kembali kita diberikan istiqomah untuk bisa hadir, senantiasa hadir di masjid, melakukan salat lima waktu, menghadirkan majelis ilmu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kembali kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi pertanda bahwa apa yang kita lakukan, amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita sanjungan kepada suri teladan terbaik, uswah hasanah bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan besar harapan kita dengan kita mempelajari sunnah-sunnahnya kelak kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, seperti yang disampaikan Ustaz Hadi tadi, masih di bulan Syawal, saya juga tidak lupa memohon maaf yang sebesar-besarnya selama saya baik dalam menjadi imam ataupun menyampaikan sedikit yang saya miliki, yang saya ketahui terdapat banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon maaf kepada Bapak Ibu para jemaah semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari mengenai sunnah-sunnah Rasulullah SAW bisa kita amalkan, sehingga kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, sedikit mereview, dan insyaallah kajian pada pagi hari ini sudah sampai di akhir pembahasan dalam kitab yang kami bahas. Untuk itu sebelum lupa, mari kita bacakan surat Al-Fatihah kepada guru kami yang mengarang, yang menyusun kitab ini, yaitu Al-Habib Muhammad Amri Al-Azmatkan, dan juga kepada guru beliau Syekh Nuruddin Ma'ruf Al-Banjari Al-Maki, dan juga kepada guru-guru beliau Al-Hadinah wa Qurratat Salihah. Sallallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sedikit mereview apa yang kita sudah bahas di 2 bulan yang lalu kurang lebih, yaitu rukun terakhir dalam salat, yaitu salam. Saya coba ulangi lagi sedikit, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat dan juga mudah-mudahan kita bisa amalkan bersama. Mengucap salam secara sempurna, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali yang dulu yang kami dapatkan dari guru kami adalah tidak sampai wabarakatuh.
yang sampai wabarakatuh itu adalah ketika kita melaksanakan sholat jenazah. Itu yang disunahkan sampai bacaannya wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat jenazah itu disunahkan. Tapi ketika sholat fardu atau sholat sunnah lainnya, maka bacaannya adalah hanya sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang selanjutnya, sunnah yang selanjutnya adalah tidak melafadzkan lebih dari 2 harokat. Artinya apa? Misalnya bacaan bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi, itu lebih dari 2 harokat. Itu tidak disunahkan juga. Yang sunnah adalah cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Memperpendek salam itu adalah sunnah. Khatfus salami sunnah. Memperpendek salam itu adalah sunnah. Hadis riwayat Hakim nomor 842. Kemudian ini yang kedua yang terlewatkan adalah gerakan salamnya seperti yang dulu sudah saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika warahmatullahi baru menengok kanan dan juga menengok kiri. Menengok kanannya sampai pipi kita kurang lebih kelihatan oleh jamaah yang ada di belakangnya. Jadi jangan cuma sekedar nengok aja sedikit. Kita maksimalkan agar niatannya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi dulu senang sekali melihat pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melaksanakan sholat, maka salam yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu pipinya sampai terlihat jamaah yang ada di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian jangan langsung salam lagi, jangan langsung melafazkan lagi, tapi ke depan dulu baru Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu kurang lebih sunnah yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Kemudian ini yang mungkin kita juga sering lupa adalah meniatkan menjawab salam imam dan memberi salam kepada semua orang dan malaikat yang berada di samping kanan dan kiri kita. Kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membalas salam imam, saling berkasih sayang dan memberi salam sesama kami. Ini artinya apa? Tidak berarti kita membalas salam imam dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak dibolehkan. Tapi kita niatkan salam kita juga membalas salam kepada imam dan juga kepada jamaah yang lain yang berada di kanan dan kiri kita, dan juga kepada malaikat yang tentunya berada di sekitar kita. Kita niatkan seperti itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Juga disebutkan di sini saling berkasih sayang. Ini para ulama menafsirkan bahwa ini menjadi dalil untuk kita bersalaman dengan kanan dan kiri kita. Dalam hadis riwayat lain, saling berjabat tanganlah kalian maka hilang akan kedengkian dari hati kalian. Hadis riwayat Imam Malik. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama menjadi dalil para ulama, maka kita sunnah juga untuk bersalaman dengan kanan dan kiri jamaah yang berada di kanan dan kiri kita, yaitu sebagai wujud saling berkasih sayang kepada para jamaah. Ini juga menjadi sunnah yang diajarkan oleh guru-guru kami. Itu tentang gerakan rukun terakhir, yaitu salam. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan zikir setelah salat. Bagaimana zikir? Apakah zikir itu boleh syir atau pelan atau jahar atau yang dikeraskan seperti kebanyakan imam yang berada di sini? Kita sama-sama membaca zikir dengan jahar. Insyaallah nanti di sini akan dibahas dalil apa yang memperbolehkannya, dan juga kembali ini yang kami sampaikan ini adalah
bukan yang paling benar, tapi insyaallah ini adalah hal yang benar karena apa yang kami dapatkan ini adalah bersumber dari guru-guru kami dan insyaallah bersanad sampai kepada para sahabat dan perumah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengamalkan ini jangan khawatir, insyaallah banyak sekali dalil-dalil, walaupun nanti apa yang saya sampaikan ini adalah tidak banyak dalil, tapi ini hanya ringkasan saja, bacaan minimal yang kita baca, dan insya Allah ini adalah apa yang sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-guru kami. Zikir setelah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Zikir setelah salat fardu ini akan kita bahas khususnya adalah zikir yang jahar. Zikir jahar artinya apa? Zikir yang dikeraskan. Ukuran kerasnya seperti apa adalah yang terdengar kanan dan kiri kita. Bukan berarti harus kencang, tapi yang seukuran terdengar kanan dan kiri kita. Ini yang terkadang kita temui di dalam sholat jamaah. Ada jamaah yang ketika bacanya sir dalam sholat, tapi terdengar sampai kadang-kadang belakangnya, dua saf belakangnya pun terdengar. Ini makruh sebenarnya sebagai seorang makmum, dan itu jamaah bacaannya juga sir atau pelan sampai terdengar ke jamaah yang berada di samping-sampingnya. Ini sebenarnya makruh karena akan bisa mengganggu jamaah yang lain. Bacaan sir adalah bacaan yang hanya didengar oleh seukuran kuping kita sendiri, bukan kuping jamaah lain. Makanya saya juga sering beberapa kali menemui ada jamaah yang bacaan sir tapi bukan sir, bacaannya terlalu keras karena kadang-kadang terdengar sampai 4-5 jamaah yang ada di samping kanan kirinya. Ini adalah makruh sebenarnya. Kemudian bacaan zikir yang jahar adalah ukurannya terdengar minimal kanan dan kiri kita, jamaah kanan kiri kita terdengar. Kemudian dalilnya apa? Dalil yang menjadi dasar untuk kita melakukan zikir jahar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengabarkan kepada Abu Ma'bad rahimahullah bahwa mengeraskan suara dengan zikir saat orang-orang selesai melaksanakan salat fardu sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku mengetahui ketika mereka sudah selesai dari salat fardu dengan zikir tersebut ketika aku mendengarnya. Hadis riwayat Bukhari. Abdullah bin Abbas ini adalah ketika beliau lahir 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah, dan beliau meninggal, ada yang menunjukkan beliau usia 13 tahun, ada yang menyebutkan beliau usia 15 tahun. Jadi ketika beliau sholat ini adalah mendapatkan saf yang belakang, yang berada di luar area masjid, karena waktu itu masjid itu masih kecil areanya. Dulu emang dalam penataan saf itu adalah saf pertama, saf terdepan itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang usianya sudah sepuh, yang sudah tua, belakangnya pun demikian. Dan jadi anak-anak yang masih kecil termasuk Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah masih kecil, kurang lebih 10 tahun, maka beliau safnya berada di paling belakang, berada di belakang. Dan beliau mengetahui bahwa sholat itu selesai ketika Rasulullah SAW membaca zikir. Maka bisa disimpulkan bahwa zikir jahar, zikir yang dikeraskan itu adalah sudah sudah dilakukan dulu pada masa Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita laksanakan bersama adalah sudah sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kita tidak mempermasalahkan, guru kita di sini juga Ustaz Tommy lebih milih untuk membaca syir,
tidak masalah karena itu juga ada dalilnya, tapi zikir jahar juga ada dalilnya, maka tidak mengapa kita melaksanakan keduanya. Ketika imam membaca zikir sir, maka kita pun mengikutinya karena itu juga banyak dalilnya. Tapi ketika imam membaca zikir secara jahar atau secara kencang, maka berniat mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita pun mengikuti membaca zikir dengan bacaan yang jahar. Kemudian zikir apa saja yang sunnah kita baca, insyaallah kita akan bahas bersama. Yang pertama adalah, pernah kita melihat orang mengusap kening ketika setelah salam? Ternyata itu memang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan ada yang mengusap kening. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu melakukan seperti itu. Apa yang beliau baca? Beliau membaca ketika mengusap kening adalah asyhadu an la ilaha illallahur rahman, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatu sana masaha jamhadahu bi yadihi al-yumna thumma qala asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Ini sama-sama mungkin insyaallah nanti akan saya share di grup, mudah-mudahan kita bisa amalkan bersama. Amalan ketika setelah salam mengusap kening, Allahumma asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Ya Allah, hilangkanlah kegelisahan dan kesedihan dariku. Walaupun hadisnya dhaif, tapi insyaallah kita bisa amalkan bersama. Hadis dari Ibnu As-Sunni. Kemudian bacaan apalagi yang sunnah kita baca, yaitu membaca istighfar sebanyak 3 kali, dan juga dilanjutkan dengan doa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini adalah bacaan minimal. Ada redaksi lain yang seperti bacaan kita yang lebih panjang dari ini, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya wassalam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna aljannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu juga sunnah kita baca. Bacaan-bacaan seperti yang kita dapatkan dari guru-guru kita biasanya dirangkum dari beberapa redaksi hadis dan digabungkan. Lantas bagaimana hukumnya adalah boleh menggabungkan beberapa hadis riwayat, seperti kita juga dalam membaca doa iftitah Allahu akbar kabira, itu tidak hanya satu redaksi, tadi beberapa redaksi hadis yang digabungkan oleh para ulama dan juga sunnah dibaca. Maka membaca Allahumma antas salam, minimal Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, setelah kita membaca istighfar 3 kali. Dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara 3 wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai salat, maka beliau akan beristighfar 3 kali dan membaca, ya Allah, Engkau adalah maha selamat dari berbagai kekurangan, dan hanya darimu berasal keselamatan. Maha tinggi dirimu, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah selanjutnya sebelum ini dalam salat subuh dan salat maghrib, sebelum melipat kaki dari duduk tasyahud, membaca sebanyak 10 kali
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah bacaan minimal. Tapi di redaksi lain kembali ada beberapa bacaan yang insyaallah yang kita baca selama ini insyaallah sudah, itu adalah gabungan dari beberapa hadis yang ada juga tambahan dari beberapa ulama yang insyaallah tetap itu mendapatkan sunnah. Kita tidak apa-apa menambahkannya, dan itu juga insyaallah salah satu sunnah yang kita baca setelah salat. Maksudnya apa tadi? Sebelum melipat kaki dari duduk tasyahud, insyaallah akan kami praktekkan. Jadi yang ketika salat subuh dan salat maghrib, sebelum kita merubah posisi duduk kita dari tasyahud akhir, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang sunnah adalah jangan langsung merubah posisi duduk kita, kecuali memang situasional, kecuali situasi memang safnya terlalu mepet dan itu juga agak mengganggu kanan dan kiri kita. Itu ketika kita merubah untuk biasanya lebih ke depan atau ke belakang biar lebih nyaman duduknya, itu juga tidak apa. Tapi jika masih memungkinkan, kita merubah posisi duduknya setelah bacaan tadi yang disunahkan 10 kali. Sebenarnya 10 kali yang dilakukan Ustadz Farhan guru kita, saya perhatian selama ini biasanya dulu 3 kali, sekarang 10 kali. Ini beliau sudah mengamalkan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum kita membaca itu 10 kali, sunnahnya adalah kita belum berubah dari posisi duduk kita. Setelah kita membaca itu, baru kita merubah duduk kita. Boleh seperti bersila seperti ini, atau juga yang lebih sunnah adalah seperti ini duduknya. Ini juga yang disampaikan guru kita Ustaz Tommy, ternyata banyak sekali manfaat ketika duduk kita seperti ini. Ini juga salah satu terapi juga, salah satu terapi rasa syaraf kita, yang mana banyak sekali keutamaannya, termasuk menghindarkan dari asam urat kalau nggak salah waktu itu beliau sampaikan. Kalau kita bisa duduk seperti ini lebih lama, ini adalah manfaatnya banyak sekali. Sudah jelas apa yang disampaikan Rasulullah SAW ketika kita laksanakan itu banyak sekali faedahnya. Dan duduk seperti ini adalah duduk yang sunnah dan banyak sekali keutamaannya. Maka ketika kita bisa melaksanakan duduk seperti ini, maka kita laksanakan. Walaupun awal-awal kalau lama saya juga nggak betah juga kalau duduk seperti ini. Tapi insya Allah kalau selama dalam bacaan zikir, insya Allah kita biasakan, insya Allah kita akan bisa. Seperti itu. Sunnah yang selanjutnya membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari Abdurrahman bin Ghan radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa membaca sebelum pergi dan melipat kedua kakinya dari salat maghrib dan subuh, ini juga bisa dilakukan juga di salat-salat yang lain, khususnya di salat maghrib dan subuh. Barang siapa yang membaca sebelum pergi dan melipat kedua kakinya dari salat maghrib dan subuh, tiada Tuhan selain Allah, dengan keesaannya tiada sekutu baginya, hanya miliknya segala kerajaan dan pujian, dalam genggamannya segala kebaikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sebanyak 10 kali, maka akan ditulis dengan setiap kalimat itu baginya 10 kebaikan. Ini keutamanya mendapat 10 kebaikan, dihapus darinya 10 dosa, diangkat baginya 10 derajat. Dan bacaan tersebut akan menjadi pelindungan dari setiap perkara yang tidak diinginkan, penjagaan dari setan, dan tidak ada dosa yang dapat membahayakannya pada hari tersebut selain menyekutukan Allah Ta'ala. Artinya tidak ada yang membahayakan kecuali dosa syirik kepada Allah. Serta ia menjadi manusia yang paling baik amalannya, kecuali orang-orang yang melebihi dengan membacanya lebih banyak dari bacaan yang ia baca. Hadis riwayat Ahmad. Untuk salat subuh dan maghrib juga disunahkan membaca
Allahumma ajirni minan nar. Ketika kita baca sendiri, ketika kita baca bersama, Allahumma ajirna minan nar, sebanyak 7 kali. Dari Muslim bin Al-Harith At-Tamimi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah berbisik kepadanya. Ini berarti amalannya amalan spesial karena dibisikkan kepada seorang. Apabila engkau selesai dari salat maghrib, maka bacalah, ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali, sebab sesungguhnya jika engkau membacanya kemudian engkau mati pada malam tersebut, maka akan ditulis bagimu perlindungan dari neraka. Dan apabila engkau salat subuh, ucapkan seperti itu, sebab sesungguhnya jika engkau mati pada hari tersebut, maka akan ditulis bagimu perlindungan dari api neraka. Ini salah satu keutamaan ketika kita membaca Allahumma ajirni minan nar. Walaupun hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, hadisnya dhaif, tapi kembali hadis dhaif ketika bisa juga dijadikan landasan untuk kita amalkan. Kemudian yang selanjutnya membaca ayat kursi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi dubur kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhuli al-jannati ila ayyamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada sesuatu yang menghalangnya untuk masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Maka ini adalah bacaan yang utama. Ayat kursi adalah zikir yang sangat utama karena keutamaannya adalah tidak akan dihalangi kita masuk ke surga kecuali kematian. Artinya barang siapa membaca ini, insya Allah akan dijamin kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini adalah sunnah juga kita baca setelah salat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca muawwidzat atau surah-surah perlindungan setiap selesai salat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan juga membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggenggam tangannya dan bersabda, wahai Mu'adz, sungguh aku sangat mencintaimu. Mu'adz berkata kepada beliau, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, dan aku pun mencintai engkau. Masya Allah, ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbisik. Bagaimana rasanya ini? Wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Ya Allah, mudah-mudahan kita juga dengan seringnya kita hadir di majelis ilmu, kita dengan seringnya kita hadir di masjid, dengan kita membantu dakwah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencintai kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kembali, wahai Mu'adz, demi ayah dan ibuku, wahai Mu'adz, sungguh aku sangat mencintaimu. Mu'adz berkata kepada beliau, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, aku pun mencintai engkau. Kemudian beliau bersabda, aku wasiatkan padamu, wahai Mu'adz, jangan pernah engkau tinggalkan setiap selesai salat untuk membaca, ya Allah, bantu aku untuk ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang lebih baik kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka kalau saya lebih memilih ini dalam membaca sebelum bacaan subhan, tasbih, tahmid dan takbir. Ini yang diajarin guru kami juga, ini lebih memilih untuk membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini yang lebih kami pilih, dan ini juga yang dipilih oleh guru kami karena berdasarkan pada hadis ini. Kemudian membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing sebanyak 33 kali dan disempurnakan 100
dengan hitungan 100 dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti yang pertemuan sebelumnya saya sampaikan adalah bagaimana cara menghitungnya. Cara menghitungnya adalah yang sampai kepada kami, hitungannya adalah menggunakan ruas-ruas jari yang ada di jari kita. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas sebenarnya hitungan ruas-ruas jari kita bisa kita gunakan untuk menghitung. Kalau kita hitung begini biasanya suka kelewat. Ini udah 20 apa udah ada 30. Kadang-kadang suka sampai 43 jadinya karena lupa kita sudah sampai berapa. Tapi yang sampai di kami adalah cara menghitungnya adalah menggunakan ruas jari kita, yaitu subhanallah 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 subhanallah. 7, satu jari adalah 7. Bacaan kali 4 28 tambah jempol ini 5. 1 2 3 4 5 33. Dan disempurnakan dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertasbih kepada Allah, Maha Suci Allah, setiap selesai salat sebanyak 33 kali, bertahmid kepada Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah sebanyak 33 kali, bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar sebanyak 33 kali, dan menyempurnakan hitungan 100 kali dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah, dengan keesaannya tiada sekutu baginya, hanya miliknya segala kerajaan dan pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya seperti banyak buih di lautan. Masya Allah, ini luar biasa sekali fadilah yang kita bisa dapatkan ketika kita mengamalkan amalan ini, yaitu membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 kali, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga bacaan yang lengkap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca ini yang guru kita dan juga Ustaz Bandi juga mengamalkannya, yaitu membaca, guru kita Ustaz Farhan sudah istiqomah membaca ini, kalau saya masih belum juga. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca setelah salat fardu, tiada Tuhan selain Allah, dengan keesaannya tiada sekutu baginya, hanya miliknya segala kerajaan dan pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada ada penghalang terhadap sesuatu yang Engkau akan berikan, tiada ada pemberi terhadap sesuatu yang tidak Engkau berikan, serta tidak bermanfaat harta bagi pemiliknya dari siksamu. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadisnya sahih dan bisa kita amalkan bersama. Mudah-mudahan ke depan bisa saya amalkan juga, dan juga mudah-mudahan kita bisa amalkan bersama. Insyaallah nanti akan saya fotokan dan insyaallah akan saya kirim ke grup, mudah-mudahan kita bisa amalkan bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah berdoa sesuai dengan keinginan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, pernah ada seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa mana yang paling didengar Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, jawfal lailil akhir wa duburas salatil miktubat, pada tengah malam yang akhir dan setelah salat fardu. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka ketika ada yang berpendapat
terlat katanya kalau kita sholat setelah sholat fardu itu. Yang sunnah itu adalah ketika di antara azan dan iqamah. Memang itu juga salah satu saat yang paling makbul dalam kita berdoa, saat antara azan dan istiqomah. Itu adalah saat yang utama untuk kita berdoa, dan kemungkinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu besar. Tetapi ada dalil lain yang menyebutkan dari hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa pada tengah malam yang akhir dan setelah salat fardu itu adalah juga saat-saat yang utama. Doa mana yang seperti yang ditanyakan oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, doa mana yang paling didengar Allah, dan Rasulullah menjawab pada tengah malam yang akhir dan juga setelah salat fardu. Kemudian yang selanjutnya yang sunnah adalah membaca hamdalah dan sholawat di awal dan di akhir doa. Dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang lelaki berdoa dalam salatnya namun tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, orang ini telah terburu-buru setelah melakukan salatnya. Maka beliau memanggilnya dan beliau katakan kepadanya atau kepada orang lain, apabila salah seorang kalian berdoa, maka hendaklah ia mulai dengan tahmid alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah dan memujinya. Kemudian bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berdoa dengan apapun yang dia inginkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi diawali dengan alhamdulillah dan juga bacaan salawat. Maka insyaallah doa kita akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah berdoa secara berjamaah dan diaminkan oleh sebagian yang lain. Dari Habib bin Maslamah al-Fihri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kumpulan berkumpul kemudian sebagian mereka berdoa dan sebagian lainnya mengaminkan, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Hakim. Maka ini adalah apa yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita, dari ulama-ulama, yaitu salat secara berdoa secara berjamaah diaminkan oleh para jamaah. Ini adalah juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan khawatir, jangan ketika ada yang berpendapat bahwa ini tidak sunnah, ini bid'ah dan lain sebagainya, maka ini tidak benar. Banyak sekali dalil yang menguatkan untuk kita melakukan zikir secara jahar dan juga zikir berdoa bersama berjamaah. Dan ini juga keutamaan yang sangat luar biasa, seperti yang disampaikan hadis Rasulullah tadi, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Salah satu sunnah juga adalah sebagai dalil, ketika ada orang berdoa maka disunnahkan kita untuk mengaminkannya, tidak hanya di dalam ketika setelah salat saja. Ketika ada salah seorang berdoa maka kita juga sunnah untuk mengaminkannya. Ini juga bisa menjadi dalil untuk kita berdoa secara bersama-sama atau berjamaah. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan kita bisa amalkan bersama. Mudah-mudahan bisa, terutama kepada saya, kepada pengingat bagi saya sendiri, karena ini bahasa ini sudah lama sekali saya dapatkan. Mudah-mudahan dengan membaca kembali sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah dalam kita melakukan salat dan juga zikir, saya bisa amalkan, dan mudah-mudahan juga bisa kita amalkan bersama, bisa membawa manfaat kepada para bapak ibu jamaah semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari diri pribadi saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon ampun, mohon maaf kepada bapak ibu semuanya. Saya akhiri, hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.